Kalau bicara soal musik dangdut, nama Rhoma Irama tak bisa dipisahkan. Dikenal sebagai Raja Dangdut, Rhoma tak hanya mempopulerkan genre musik ini, tapi juga mengangkatnya ke level perjuangan moral dan sosial. Lahir pada 11 Desember 1946, Rhoma membentuk grup Soneta di awal 1970-an. Namun lebih dari sekadar musisi, Rhoma adalah fenomena. Ia memadukan dakwah Islam dengan hiburan, menyuarakan pesan-pesan etika, keadilan, dan solidaritas umat dalam lirik-liriknya. Tapi siapa sangka, sosok seperti Rhoma Irama juga pernah bersentuhan, meski tidak langsung, dengan satu isu yang sangat sensitif dalam dunia Islam Nusantara, nasab. Khususnya, nasab Ba, Alawi, atau keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Hadrami, yang dikenal sebagai para habaib. Di Indonesia, komunitas Ba, Alawi memegang posisi istimewa. Mereka dianggap sebagai bagian dari keturunan Rasulullah, dan karena itu diberi penghormatan lebih dalam tatanan sosial keagamaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul polemik besar soal keabsahan beberapa jalur nasab Ba, Alawi. Ada yang mempertanyakan validitas dokumen-dokumen silsilah, ada pula yang mengkritik kecenderungan sebagian kelompok Habib untuk menempatkan diri dalam posisi superior dalam masyarakat Muslim Indonesia. Polemik ini menimbulkan berbagai respons. Di satu sisi, banyak yang menyerukan verifikasi ilmiah dan transparansi dalam penelusuran nasab, agar tidak terjadi klaim sepihak yang bisa disalahgunakan. Di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa polemik ini justru melemahkan kohesi umat Islam dan membuka ruang fitnah, terutama terhadap tokoh-tokoh yang memang memiliki kontribusi besar dalam dakwah, terlepas dari nasabnya. Dalam konteks ini, menarik melihat bagaimana Rhoma Irama menempatkan dirinya. Ia bukan seorang Habib, bukan pula keturunan Ba, Alawi. Tapi ia menjadi ikon moral, suara umat, dan penggerak kesadaran Islam, hanya bermodal karya dan konsistensi dakwah. Rhoma menunjukkan bahwa kehormatan dalam Islam tak hanya ditentukan oleh garis keturunan, tetapi juga oleh amal, komitmen, dan keberpihakan pada nilai-nilai kebenaran. Kini, dengan era digital dan media sosial, isu nasab semakin terbuka dan rentan dipolitisasi. Tapi justru disinilah kita perlu mengambil pelajaran dari sosok seperti Rhoma Irama, bahwa popularitas, pengaruh, dan penghormatan sejati datang dari integritas, bukan sekadar warisan darah. Kritik terhadap klaim nasab Ba Alawi. Rhoma Irama menyoroti bahwa beberapa klaim mengenai peran habaib dalam sejarah Indonesia, seperti keterlibatan Wali Songo dan Pangeran Diponegoro sebagai bagian dari Ba Alawi, perlu ditinjau ulang. Ia menyatakan bahwa klaim-klaim tersebut dapat menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam jika tidak didasarkan pada bukti yang kuat. Beliau juga mengusulkan penggunaan tes DNA sebagai alat bantu untuk memverifikasi klaim keturunan tersebut, meskipun usulan ini menuai kontroversi dan penolakan dari beberapa pihak. Reaksi dan kontroversi. Pernyataan Rhoma Irama memicu tanggapan dari berbagai tokoh, termasuk Habib Rizik Syihab, yang menilai bahwa klaim Rhoma tentang doktrin yang membebaskan keturunan Nabi dari kritik adalah fitnah. Habib Rizik menegaskan bahwa keluarga Nabi justru diajarkan untuk lebih bertanggung jawab dalam perilaku mereka. Seruan untuk ukhuwah Islamiyah. Dalam pertemuan dengan Nahdlatul Ulama, NU, Rhoma Irama menitikkan air mata saat membahas polemik nasab ini. Beliau menekankan bahwa tujuan dari diskusi ini bukan untuk memecah belah umat, melainkan untuk mendorong muhasabah dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Rhoma mengajak semua pihak untuk kembali kepada semangat persaudaraan dan menjauhkan diri dari klaim-klaim yang dapat memecah belah umat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar.